Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, saya doakan buat teman-teman semuanya agar diberi kesehatan dan rezeki yang terus mengalir. Kali ini saya akan merangkum sebuah kisah tentang seorang gadis yang bisu di mana dia dikejar-kejar oleh psikopat. Sebelum dilanjut, saya mohon untuk bantuan teman-teman semuanya agar mensubscribe dan tekan loncengnya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat kebaikan teman-teman. Yuk kita lanjut kisahnya. Diawali dengan seorang wanita, dia bernama Su Jung Un. Dia berjalan sendirian di kegelapan malam dan dia ketinggalan sebuah taksi. Kemudian ada seorang psikopat yang bernama Dosi sedang mengintai. Si Dosi ini terus memaksa agar dia memasuki mobil tersebut, tapi Su Jung Un tidak mau. Dia berkata, "Maaf, aku tidak ingin membuatmu marah. Cara berbicaramu menyakiti aku." Si Dosi ini ternyata dia sakit hati karena ditolak oleh Su Jung Un. Kemudian Su Jung Un menelpon temannya supaya bisa ke sana, tapi temannya masih tidak bisa. Lalu dia menutup teleponnya. Lalu tertangkaplah Su Jung Un oleh psikopat itu. Kemudian dari kejauhan terlihat sebuah mobil berpatroli, mobil polisi, dan ternyata polisi tersebut datang karena si Dosi ini telah menelponnya. Kemudian polisi itu menanyakan apakah si Dosi ini menelpon bapak polisi tersebut, dan si Dosi ini memberikan isyarat bahwa di sebelah sana ada beberapa mayat. Kemudian dia meminta sebuah rokok. Dengan aktingnya dia pandai mengelabui polisi. Dia menceritakan bahwa dia telah melihat ada penikaman yang mengakibatkan kematian, dan mayat tersebut adalah mayat wanita, dan si pembunuh atau si penikam itu adalah pekerja asing. Kemudian polisi itu merasa percaya dan mendengar cerita daripada si Dosi ini. Cerita dilanjutkan dengan seorang gadis yang bernama Kyung Mi. Dia seorang yang tunarunggu. Dia bekerja sebagai konselor bahasa isyarat di sebuah perusahaan, dan dia sedang menerjemahkan bahasa isyaratnya kepada para pelanggannya. Kemudian film diperlihatkan dengan seorang gadis yang di awal film telah diculik oleh seorang pembunuh. Dia mempunyai seorang kakak yang bernama Jong Tak. Dia juga seorang yang militer, dan diceritakan di sini bahwa si adik ini, si perempuan ini akan izin keluar, tapi sama kakaknya tidak boleh pulang terlalu larut malam. Tapi si adiknya memaksa untuk keluar. Lalu film diperlihatkan seorang ibu. Dia adalah ibu daripada Hyung Mi. Dia juga bekerja dan dia memperoleh hasil kerjanya. Dia mendapatkan rezeki dan dia berencana untuk membahagiakan anaknya dengan membelikan sebuah makanan. Kemudian film diperlihatkan ada mobil patroli, di mana di dalam mobil tersebut itu si Jong Tak, kakak daripada Su Jung Un yang di awal film telah diculik oleh seorang pembunuh. Dia mencari adiknya. Dia bersama temannya juga kebetulan seorang polisi. Kemudian si berjalan pulang ditunggu oleh Yumi. Dia berjalan di tempat yang sepi, sedangkan Yumi berada di mobil
dia seorang yang tunarunggu, dia menggunakan alat detektor suara untuk mendengar kendaraan yang dari luar yang mendekat pada dirinya. Kemudian ibunya menunjukkan hasil kerjanya kepada anaknya. Itu sebabnya makanya dia lari dari gang tadi ke mobil. Dia ingin buru-buru untuk memberitahukan kepada putrinya. Setelah itu si ibu turun dari mobil. Dia akan membeli makanan, sedangkan Hyungmi akan memarkirkan mobilnya di tempat parkir, dan tak sengaja dia terlihat oleh sang predator si Dosim itu. Hampir saja si ibu ini terbunuh oleh Dosim. Untung saja ada seorang wanita yang lewat sana, sehingga si Dosim mengurungkan niatnya untuk membunuh si ibu. Sedang memarkirkan kendaraannya di basement tempat parkiran di sebuah gedung, sedangkan si pembunuh sedang mengintai si ibu dari Hyungmi, dan Hyungmi sedang parkir mobilnya. Dia menunggu Hyungmi di tempat yang sepi, dan ini si Jongtak, sang kakak yang adiknya telah hilang, dia tidak sengaja menabrak si ibu, dan dia menanyakan apakah ada seorang gadis di tempat ini. Di saat Hyungmi datang untuk mencari sang ibu, tak sengaja dia melihat sebuah high heel yang berwarna putih, dan dia penasaran, dan dia mencari seseorang yang memiliki sepatu tersebut. Dan dia menemukan seorang gadis. Ternyata si gadis itu yang di awal film yang telah diculik, dia bernama Soo Jung Un. Gadis itu terus memegang tangan Hyungmi. Dia terus meminta tolong untuk bawa seseorang. Kemudian Hyungmi tertangkap oleh si psikopat. Hampir terkena kapak. Kemudian gadis itu membantu Hyungmi sehingga Hyungmi bisa meloloskan diri. Dia terus berlari untuk menghindar. Dia meninggalkan sang ibu sendirian karena dia takut membahayakan nyawa si ibu. Hyungmi berlari ke basement tempat parkir. Terus dia dikejar oleh si psikopat.
berusaha untuk membuka pintu, tapi dia takut suaranya terdengar oleh psikopat. Dia berhasil. Hampir saja dia ketangkap. Untung saja dia tidak ketangkap. Kemudian dia berlari menuju ke mobilnya. Hyungmi berusaha untuk membuka mobil, tapi dia takut untuk membunyikan remote-nya. Dengan mode silent, kemudian dia membuka kontaknya. Dia berusaha masuk ke dalam kendaraan itu. Dia merasa aman jika dia berada di dalam kendaraan itu untuk menjalankan kendaraan itu. Dia memberitahukan kepada ibunya untuk tidak pergi kemana-mana. Tetapi pada saat dia dalam kendaraan, dan ternyata si psikopat itu sudah ada di dalam sana. Dia menodongkan pisaunya. Ibumu menunggu, ayo pergi, kata si psikopat. Gas saja kendaraannya. Dan dia berhasil lolos lagi. Dia berlari terus.